Di sini akan Pak Idi tampilkan tentang matematika, penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari atau penerapan konsep bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Seperti apa toh Pak Yudi bilangan bulat digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa konsep tersebut ternyata adalah konsep tentang bilangan bulat. Nih, dalam kehidupan sehari-hari, konsep bilangan bulat dapat dinyatakan dalam bentuk istilah-istilah. Antara lain istilah yang dipakai adalah 1. Maju mundur. 2. Untung rugi. 3. Atas bawah. 4. Kanan kiri. 5. Depan belakang. Dan masih banyak yang lain. Maksudnya apa Pak Yudi? Istilah bilangan bulat itu kalau maju berarti bernilai positif. Maju ini bernilai positif. Jika mundur, maju positif berarti mundur adalah negatif. Boleh dinyalakan audionya, bisa menjawab bersama-sama. Jika maju nilainya positif, maka mundur nilainya adalah negatif. Untung rugi. Untung bernilai positif. Berarti rugi bernilai negatif. Atas bawah. Atas bernilai Positif. bawah bernilai Negatif. kanan kiri. Kanan itu berarti nilainya adalah Positif. kiri nilainya adalah Negatif. belakang. Depan nilainya adalah Positif. belakang nilainya Negatif. baik. Nah, ini tadi belakang positif. Belakang negatif. Maksudnya apa Pak Yudi? Maksudnya begini. Jadi kalian nanti kalau misalkan ada soal ini, Budi berada pada titik berdirinya, dia berjalan maju sebanyak 3 langkah. Maju 3 langkah itu bernilai positif atau negatif? Positif. Maju 3 langkah berarti positif 3. Kemudian dia mundur 4 langkah, berarti mundur itu adalah Negatif. 4. Nah, gitu ya. Kemudian kita setelah 3, berarti posisinya Budi sekarang ada di Negatif 1. pinter. Nanti pinter. Ya. Nah, nanti ada sama. Depan belakang sama, kanan kiri atas bawah sama. Nanti kalian konsepnya bisa tahu. Itu ya. Lanjut kita ke materi berikutnya. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman anak-anak. Contoh tadi yang depan, belakang, atas, bawah, maju, mundur, kiri, kanan. Contoh nomor 1, perhatikan. Di sini ada nomor 1. Nomor 1 ini contohnya adalah temperatur es 5 derajat Celcius di bawah 0. Di bawah 0. Jadi berarti temperatur es tersebut adalah, karena di bawah berarti negatif 5, begitu ya. Jadi berarti temperatur es adalah negatif 5 derajat Celcius. Maksudnya seperti itu. Terus nomor 2, ia mampu menyelam 10 meter di bawah permukaan air. Di bawah permukaan, di bawah. Berarti kalau di bawah adalah negatif ya. Berarti ia mampu menyelam negatif 10 meter. Itu ya. Yang nomor 3. Yang nomor 3. Seorang pedagang mengalami kerugian. Rugi, tadi rugi sama untung. Kalau untung positif, kalau rugi negatif.
berkurang. Berarti uang atau modal pedagang 5.000 Berarti 5.000. negatif 5.000. Ribu. Terus ini Roni berada di ketinggian 100 meter di atas permukaan tanah. Berarti Roni berada di ketinggian positif atau 100. Positif. Positif. Positif ya. Iya. Sampai di sini ada yang tanya? Pak, kalau itu Pak, kalau yang negatif itu boleh nggak katanya diganti jadi minus? Oh ya, begini. Sebetulnya plus minus itu sama dengan istilah positif negatif gitu ya. Tapi kalau di sini adalah karena bilangan, belajar dengan bilangan itu usahakan untuk membacanya negatif 5, positif 5, tidak plus 5, minus 5 tidak. Karena kalau di sini, kalau dalam bahasa sehari-hari plus minus itu adalah bertambah dan berkurang. Plus itu bertambah. Padahal positif di sini bukan bertambah. Positif ini adalah hanya menunjukkan angka itu bernilai positif. Menunjukkan angka itu bernilai negatif. Jadi membacanya tidak plus minus ya Pak Mas Fahri Muzaki dan teman-teman. Membacanya adalah positif dan negatif. Itu ya. Oke Mas Fahri, ada pertanyaan yang lain? Ya, kadang segitu aja. Tidak ada. Ada yang lain? Terima kasih pertanyaan dari Mas Fahri Muzaki. Mungkin ada yang lain? Kemarin kan yang tanya kebanyakan yang cewek ya, Mbak sama Eza ya. Yang cowok sekarang ada pertanyaan selain Mas Fahri Muzaki? Sekali lagi ya, kalau tadi dalam penerapannya maju mundur, untung rugi, berarti maju itu adalah positif, mundur negatif. Untung itu positif, rugi negatif. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Nanti ada lagi yang apa itu? Bertambah berkurang tinggi. Jangan menimbulkan suara dulu ya, sahabat. Baik, selanjutnya Pak Yudi akan menjelaskan tentang mengenal lawan bilangan. Perhatikan, itu ada gambar garis bilangan. Garis bilangan di tengah pasti 0. Garis lawan bilangan. Itu tengah-tengahnya adalah 0. Ini, perhatikan ini ada garis lawan bilangan, mengenal lawan bilangan. Ya. Mengenal lawan bilangan. Pada garis bilangan ini di sini ada beberapa nilai bilangan positif dan negatif pada bilangan garis bilangan ya. Di tengah-tengah pasti 0. Ini 0. Nanti kanan. Oke. Mengenal lawan bilangan. Perhatikan. Ini ada di sini Pak ditampilkan garis bilangan. Itu di tengah itu ada 0. Di kanan bilangan 0 pasti positif negatif ya, bilangan positif ya, 1, 2, 3, 4, 5. Di kiri bilangan 0, negatif 1, ini negatif 1, negatif 2, negatif 4, negatif 5. Nah, yang dimaksud dengan lawan bilangan itu berarti 1 bilangannya lawannya adalah negatif 1. 2 lawannya adalah negatif 2 atau sebaliknya. Negatif 2 lawannya dengan positif 2 atau 2. Negatif 1 lawannya dengan positif 1 atau 1. Nah, nih lawan dari bilangan bulat positif adalah bilangan bulat negatif dan sebaliknya. Jarak bilangan bulat ke titik 0 sama dengan jarak lawan bilangan bulat tersebut ke titik 0. 1 lawannya dari negatif 1. 4 lawan dari negatif 4 atau negatif 3 lawan dari positif 3 atau 3. Negatif 5 lawan dari 5. Gitu nggih. Pokoknya lawannya hanya positif negatif. 1 dengan negatif 1, 2 dengan negatif 2, negatif 5 dengan 5, begitu ya. Ya.
Selanjutnya, di sini Pak Idi menjelaskan mengurutkan bilangan bulat. Cara mengurutkan bilangan bulat gimana Pak Yudi? Perhatikan semuanya. Mengurutkan bilangan bulat dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan garis bilangan. Kamu harus dapat menentukan letak bilangan-bilangan tersebut pada garis bilangan. Pak Idi yakin kelasnya Pak Idi tanpa mengurutkan garis bilangan, Pak Idi yakin kita sudah bisa. Ya. Semakin ke kanan nilai angka semakin besar. Begitu juga sebaliknya, gitu ya. Kalau mengurutkan bilangan dapat dilakukan dari yang terkecil atau yang terbesar dulu sesuai dengan konsep soalnya. Biasanya konsep soalnya beda-beda. Ada yang suruh mengurutkan dari yang terkecil, ada yang dari yang terbesar. Contoh di sini di tampilan slide-nya Pak Edi, contoh A. Ada soal letakkan bilangan berikut pada garis bilangan. Maka kalian harus langkah pertama yaitu buatlah garis bilangan dengan ujung kiri dan ujung kanan diberi tanda panah. Nah ini ingat, setiap garis bilangan diberi ujung tanda panah, ujung kanan kirinya. Kenapa? Karena bilangan itu tidak terhingga, bisa panjang, pokoknya dan seterusnya begitu. Nah, mengisi bilangan sesuai dengan perintah dari soal. Ini yang A, kita membuat garis bilangan dulu. Setelah membuat garis bilangan, meletakkan angka 0. Letakkan angka 0 di tengah garis bilangan. Kemudian, ini ya, kemudian bilangan bulat positif ditulis di sebelah kanan 0 secara urut. Secara urut itu gimana Pak Yudi? Secara urut itu berarti setelah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian setelah itu buatlah bilangan bulat negatif di sebelah kiri 0 juga secara urut. Setelah 0 berarti negatif 1 dan negatif 2. Nah, seperti ini. Jadi urutan bilangan bulat pada soal A itu yang terkecil adalah negatif 2. Kemudian disusul dengan negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jika ditulis secara angka, jawabannya itu seperti ini. Ini kan di sini acak nih soalnya. 0, negatif 2, 0, negatif 2, positif 5 atau 5, 3, negatif 1, 1, 4, dan 2. Maka kalau ditulis tanpa garis bilangan, ditulis dengan angka saja, maka urutannya adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini kalau suruh mengurutkan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Kemudian soal yang nomor B, kita lihat soal B. Nah, ini soal B itu menentukan bilangan bulat yang belum diketahui atau menentukan bilangan bulat yang kosong. Di sini disajikan garis bilangan. Nah, garis bilangan, setelah garis bilangan di sini ada huruf A, terus negatif 5, setelah negatif 5 adalah B, setelah B adalah C kemudian kok negatif 2, setelah itu ada D, E, dan 1. Kita suruh menentukan huruf A, B, C, dan E menjadi angka, mengubah huruf A, B, C, D, E menjadi angka. Di soal B, tentukan bilangan yang belum diketahui. Kebetulan ini garis bilangannya ada tulisan huruf A, B, C, D, E. Itu adalah bilangan yang belum diketahui. Nah, bilangan yang belum diketahui, cara menentukannya adalah kita melihat bilangan yang sudah ada. Di sebelah kanan, paling kanan ini 1. Kemungkinan di sini di E adalah 0. Betul ya? 0. Karena di antara 1 dan negatif 1 itu adalah 0. Sebelum 1 itu 0, berarti di sini adalah 0. Kemudian kalau ini sudah dapat 0, otomatis di sini adalah negatif 1. Setelah negatif 1, negatif 2, C berarti negatif
3. 3, B negatif 4. 4 dan A negatif 6 ya. Jadi A itu adalah negatif 6, B negatif 4, C negatif 3, D negatif 1, dan E adalah nilai 0. Begitu B. Sama dengan contoh C. C itu mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke dari yang besar dan dari yang terkecil. Berarti nanti ada dua jawaban. Mengurutkannya adalah dari yang terbesar ke kecil. Yang C, mengurutkan bilangan bulat negatif 4, negatif 2, negatif 4, 6, 4, 8, negatif 1, 0, dan negatif 6. Pertanyaan pertama, soal pertama, diminta mengurutkan dari yang terbesar, berarti yang nilainya besar dulu. Kalau nilainya yang terbesar, berarti kalian mencari bilangan yang positif yang paling besar. Oh, 8C, 8. Bisa menggunakan garis bilangan, bisa secara langsung tanpa garis bilangan. Coba, mari Pak. Nah, urutan yang terbesar berarti mulai dari yang terbesar dulu ya, berarti 8, 6, 4, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 4, dan negatif 6. Jawabannya ini nomor 1. Urutan bilangan dari yang terbesar adalah 8, 6, 4, 0, 1, 2, negatif 1, negatif 2, negatif 4, negatif 6. Nah ini cara mengurutkan bilangan. Untuk mengurutkan bilangan sesuai dengan perintah dari soal. Ini tadi yang C itu mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke terkecil. Sehingga terbesar itu adalah bernilai positif, yang terkecil adalah negatif. Itu G. Sehingga yang terbesar kita mencari bilangan positif yang paling gede. Kita urutkan dari depan dulu. Ini tadi ada 8, 6, 4, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 4, negatif 6. Begitu ya. Selanjutnya di soal kedua, mengurutkan dari yang terkecil. Diminta dari yang terkecil, maaf. Dari yang terkecil ini. Nah, dari yang terkecil berarti kita urutkan, kalian urutkan dari bilangan negatif yang angkanya besar. Perhatikan, bilangan negatif yang angkanya besar. Itu ya. Jadi bilangan bulat itu semakin angkanya besar, jika nilainya negatif maka semakin kecil nilainya, Pak, semakin kecil ya. Jika negatif angkanya kok besar, contoh ini negatif 6 dengan negatif 2. Nah, negatif 6 dan negatif 2 lebih besar, nilainya negatif 2 ya. Ini lebih besar daripada negatif 6 karena negatifnya semakin ke kiri. Lihat ini di sini. Nih negatif 2 di sini, negatif 6 di sini. Negatif 2 lebih dekat dengan angka 0, jadi nilainya lebih besar negatif 2 daripada negatif 6. Itu ya. Pokoknya kalau negatif, semakin besar angkanya, semakin gede angkanya, nilainya semakin kecil. Begitu ya. Itu nggih. Lanjut. Nah, mengurutkan bilangan bulat juga dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan garis bilangan. Apabila kalian masih bingung, bisa. Tetapi jika bilangan tersebut besar, kamu tidak mungkin menggunakan garis bilangan. Contoh nih, urutkan bilangan bulat negatif 16, 20, 0, negatif 12, negatif 6, 5, 10, negatif 10, negatif 20. Mengurutkan dari yang terbesar dan yang terkecil. Ini ada soalnya tuh, dari yang terbesar, ada juga dari yang terkecil. Seperti yang Pak Ibu sampaikan tadi, jika dari yang terbesar, maka kalian mencari bilangan bulat yang angkanya gede bernilai positif. Di sini kita lihat, oh 20 kita coret dulu. Ditulis 20. Setelah 20 ada lagi 10, kita coret lagi. Disalin di sini 10. Setelah 10, bilangannya positif yang paling besar lagi 5. Berarti kita coret 5, tulis ini.
Setelah 5 tidak ada lagi. Setelah 5 berarti 0. 0 kita coret, pindah tulis di sini. Setelah 0 kita cari lagi yang mendekati 0. Negatif 1 tidak ada, 2 tidak ada, negatif 3 tidak ada. Oh, negatif 6. Kita coret lagi, negatif 6 masukkan sini. Setelah negatif 6 ada di sini, kita cari negatif 10. Kita coret, tulis di sini. Negatif 10, terus negatif 12, coret lagi, tulis sini, pindah. Negatif 12, setelahnya negatif 16, coret lagi, pindah ke sini, negatif 16. Setelah yang terakhir 16 adalah negatif 20. Berarti yang paling terkecil adalah negatif 20. Ingat, bilangan bulat jika negatif, semakin besar angkanya, nilainya semakin kecil. Nah, sekarang kita sudah dapatkan urutan bilangan dari yang terbesar adalah 20, 10, 5, 0, negatif 6, negatif 10, negatif 12, negatif 16, dan negatif 20. Karena sudah mendapatkan jawaban untuk yang terbesar, maka menjawab untuk yang terkecil gampang. Urutan bilangan dari yang terkecil tinggal kalian balik. Negatif 20, negatif 16, negatif 12, negatif 10, negatif 6, 0, 5, 10, 20. Jadi ini yang terkecil negatif 20 langsung naik ke yang terbesar. Sama dengan contoh soal yang B. Perhatikan bilangan di bawah ini. Di kotak ini ada 10, negatif 100, negatif 75, 1, 25, dan negatif 125, serta negatif 50. Soalnya tentukan bilangan yang dari yang terkecil. Betul ya? Berarti yang terkecil apa? Kita cari negatif yang angkanya besar. Paling kecil. Oh, 125, coret. Negatif 125. Setelah negatif 125 terkecil, kemudian kita beralih ke angka yang kecil tapi negatif 100. Coret, tulis di sini negatif 100. Koma lagi. Setelah negatif 100 kita kembali lagi ke paling rendah lagi negatifnya. Oh, ini negatif 75. Oke, lanjut lagi. Oke, untuk setelah 1, angka positif yang paling besar adalah 10. Kita tulis. Ini 1 sudah kita coret ya. 10 kita coret. Selanjutnya, setelah 10 ada 25. 25 tulis. Setelah 25, 50. Jadi, untuk soal nomor 1, menentukan bilangan dari yang terkecil, kita tulis negatif 125, negatif 100, negatif 75, 1, 10, 25, dan 50. Yang kedua, tentukan bilangan yang terbesar. Berarti kita balik. Kalau tadi dari yang terkecil negatif, sekarang kita menentukan bilangan yang terbesar. Berarti dari 50. 50, 25, 10, 1, dan selanjutnya ada negatif 75 dulu ya. Terus ya, ini negatif 75, negatif 100, dan negatif 125. Itu. Terus tulislah urutan bilangan bulat dari di atas dari yang terbesar sudah ya, ini ya. Sudah ya, diurutkan sudah. Jadi sudah ini. Itu nggih. Cara mengurutkan bilangan seperti itu, bilangan bulat. Nah, sekarang PR kalian ini, bagus. PR-nya ini. Nanti Pak Yudi akan screenshot, akan kasihkan ke kalian. Sini ada ini ya. Ini dikirim ke grup, Pak. Pak Yudi kirim ke grup kalian dan grup orang tua. Kenapa kok dikirim dua ke Pak Yudi? Dengan tujuan Pak Yudi, apabila orang tua kalian dalam keadaan sibuk, kan kadang-kadang lupa ya, lupa untuk memberitahu ke kalian, kalian sudah bisa buka sendiri di grup kalian masing-masing. Pak, Halo? boleh di fotokopi?
Boleh, boleh difotokopi boleh. Soalnya tidak perlu ditulis. Jika mau difotokopi silahkan, tapi tidak perlu ditulis ulang, kelamaan nanti. Ditulis jawabannya saja, ya. Ditulis jawabannya di kertas atau di buku, difoto, dikirim ke link Google Form yang Pak Idi kirim nanti. Yang mengumpulkan hari ini sampai Selasa, jika betul semua nilainya akan sama bentuknya. Tapi yang mengumpulkan tugas matematika ini hari Rabu, berarti kan itu sudah di luar waktu ya Mas ya. Itu tidak sama dengan teman-teman yang mengumpulkan hari ini. Itu ya. Itu ya. Pak, ini sebenarnya cuma satu, Pak. Apa? Oh ya, hari ini cuma satu karena hari ini hanya pelajaran matematika ya, Cahyu. Baik, terima kasih anak-anak atas partisipasi kalian mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Jos. Baik, dari Pak Yudi, apabila tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Dari Pak Yudi, tetap jaga 5 waktu. Kalian tidak lima waktu tidak ditinggalkan. Yang kedua, tetap semangat, jaga kesehatan, ikuti prokes anjuran dari pemerintah. Demikian Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.